Dabao. Di sini kan? Ya, di sini. Magican Liu Ruyan, terkenal kaya di sini. Baru putus cinta, selalu curiga. Ratu Ruyan juga bisa putus cinta. Dia tak percaya ditinggalkan. Merasa disantet, makanya panggil kita untuk Lagi-lagi yang bisa dikuras uangnya. Sudah siap? Kemarin aku masuk, siapkan kipas, musik, voltase. Sebentar lagi kita tampil. Bisa diandalkan. Kamu adalah Master Lin. Nona Liu. Kamu mencium baunya? Master Lin, kamu ini? Di sini. Ada hawa iblis. Hawa Iblis. Kamu baru putus cinta. YK. Apakah merasa makan tidak enak? Tidur juga tidak nyenyak. Béthule. Leher terasa dingin dan sering merasa diawasi. Benar. Sering bermimpi buruk dan sulit bangun. Tolong aku, Master. Tenang, Nona Liu. Kami bantu selesaikan masalah. Saya ada di sini. Tidak ada monster yang bisa lari. Dabao. Ja. Inilah dia. Betul, inilah dia. Berani sekali, monster. Guru cepat bertindak. Jangan buru-buru. Lihat pedang. Guru, apakah peri itu sudah kau bereskan? Ini. Peri kecil saja berani bikin masalah di depanku, Dabot. Ashui, Segel bangkai peri ini, jangan biarkan dia bermasalah lagi. Bec. Nona Liu, karena pengaruh Primokui, kamu mengalami kesulitan akhir-akhir ini. Sekarang, aku sudah membereskannya untukmu. Guru, Terima quasi banyak. Bayar biaya menangkap peri ini ya. Ambil, ini ambil. Ini satu juta. Harry Kezambilan. Aku pergi. Aku pergi kakek jatuh dari langit. Dewa turun ke bumi. Hari ke-9. Dia dikirim dari langit untuk... Apa yang kamu omongkan, itu kakekku. Jadi, Master Lin adalah cucu dewa. Orang tua. Mengapa kamu di sini? Kamu anak nakal kecil. Aku datang menjemputmu dan mengantarmu pulang. Ini hari kamu adalah putra satu-satunya di keluarga Lin kami. Hei, kamu lagi ngapain? Aneh, di mana kabelmu? Itu bukan pekerjaan kawat. Nanti aku kenalkan pada orang yang mengerjakan kawat itu. Menghasilkan uang dari kesepakatan ini dulu. Master Lin, 100 juta untuk Anda. Miss Liu, Anda terlalu baik. Chujio. 100 juta ini tidak seberapa dibandingkan dengan warisan keluarga. Warizan, Apakah dia putra terkaya di Xia? Anda sengaja menyembunyikan identitas selama bertahun-tahun? Iya, haha. Uang itu hanya benda luaran semata. Lalu warisan apa harus terima? Keluarga Lin adalah keluarga pertama penangkap iblis di Daxia. Menguasai buku iblis surga, kamu warisi gelar generasi ke-9 penangkap iblis keluarga Lin. Benar, seorang master. Ternyata ini warisan keluarga. Kakek, aku cuma main-main membodohi mereka. Kenapa kamu lebih larut dalam peran daripada aku? Ah, uang ini tetap harus dicari sendiri. Tidak mau mewarisi bisnis keluarga. Penangkap iblis ini biar tetap jadi tugas Anda saja. Dabao, kita pergi ke rumah Aigreko. Setuju. Hahaha, Neko. Ini bukan pilihanmu. Memang luar biasa. Uang ini terpakai dengan baik. Rumah. Aduh, astaga. Hahaha. Kemana dia bawa saya?
Ini rumah leluhur saya. Kita langsung meluncur ke sini. Datant Terban. Hahaha, benar sekali. Tidak mungkin. Si tua pakai trik ilusi. Hahaha. Ini bukan trik ilusi. Ini seni gerak cepat. Wah, itu trik apa lagi? Si tua. Alat dan teknikmu lebih profesional dariku, belajarnya dari mana? Ini bukan alat bantu, ini adalah lonceng penangkap iblis dan pedang pembasmi iblis turun-temurun keluarga Lin. Sekarang, diwariskan padamu. Kamu serius? Aku memang pemburu iblis. Benar. Aku merasa tidak ada yang istimewa. Ah, itu karena kemampuanmu tersegelah. Tersegel? Oh, Aku mengerti, pasti karena kamu punya fisik khusus yang sejak lahir tidak diterima oleh alam. Itula sebabnya ia disegel. omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan? Kenapa kamu memukulku? Bukankah begitu yang selalu digambarkan dalam ini sakit? Dia benar. Hari Kazembalan. Anda memiliki tubuh murni, sesuatu yang langka ditemukan. Sewaye. Saat kamu lahir, tanda aneh di langit. Hari itu hujan sangat deras. Namun siang hari begitu gelap. Dengan suara petir menggelegar. Aman lahir, aku jadi ayah. Ayah. Memang tubuh yang murni. Bahkan hujan raja naga harus memberi jalan. Aku Sun Chuju. Pasti akan jadi guru besar di masa depan. Hahaha. Bukankah matahari muncul? Tidak hanya itu, ingatanmu saat kecil berlatih sudah disegel. Aku takut kamu tidak ingat. Haha, lihat baik-baik. Ini mantra api. Wah, keren banget. Haha. Chujio. Coba kamu. Kakek, lihat. Tubuh murni yang mendominasi. Chujiu tak bisa mengendalikan. Kakek, ayah, aku tidak sengaja. Ini adalah Xuan Bing Han Yu. Harus pakai ini. Ayo Chujiu, kakek kasih hadiah untukmu. Hadiah apa? Hahaha. Ayah. Ini adalah Hahaha. Aku khawatir Chujiu tidak bisa mengendalikan energinya, jadi aku pakai giok es. Untuk menyegel garis ke... menigel. Lalu bagaimana dia Tunggu sampai dia dewasa. Buka segel itu. Berlatihlah dengan teknik kita ini. Mudah sekali, setelah segel dibuka, tubuh yang murni akan bereaksi. Siluman wanita di Gua Pansidong bisa membantumu berlatih. Mana orangnya? Jika es dingin giok mencapai batas, segel akan terbuka dengan sendirinya. Aku harus cepat menemukannya kembali. Gedetong. Titik. Ibu, aku berhasil berubah bentuk. Kak. Kita pergi. Apa ini baik-baik saja? Gak pergi, kenapa? Suka dengar kakekku bicara mendayu-dayu. Tapi yang dikatakan kakekmu terlihat sangat masuk akal. Apa mungkin di dunia ini benar-benar ada monster? Selama bertahun-tahun ini kita membantu orang menangkap makhluk jahat, menangani begitu banyak kasus, soal monster dan setan, kamu masih belum tahu? Benar juga ya. Selain itu, kalau yang dikatakan paman benar, saat bertemu dengan makhluk jahat, akan menghancurkan liontin ini. Melepaskan segel, berubah jadi pemburu monster, dan kalahkan makhluk jahat. Bro, liontinmu sudah retak. Sepertinya bisa terbuka sendiri. Bukankah lebih gampang begitu? Sebenarnya, dalam pekerjaan kita ini yang terpenting adalah percaya pada sains. Kalau tidak, bagaimana kita bisa dapat uang? Sodara Kezambilan Benar. Perkaya Padassin. Haha. Setelah memiliki alat peraga realistis, kita dijamin menghasilkan uang.
Ayo kita mulai. Mulai menghasilkan uang. Ibu, saya berhasil bertransformasi. Juju, kamu benar-benar kebanggaan ibumu. Adikku sesuai reputasinya sebagai jenius klan setan laba-laba, bakat muncul setiap milenium. Latihan hanya 18 tahun, lalu bisa berubah wujud jadi manusia. Lalu, setelah ku berhasil berubah wujud, aku harus melakukan apa? Dabao, kamu lihat nggak? Ada sesuatu yang berkilat sebentar. Aku nggak lihat. Ada orang di depan. Kenapa orang tergeletak di pinggir jalan? Dia terluka? Bro. Tempat sepi begini. Mana mungkin ada gadis? Kamu tidak buta. Ya, itu benar. Aku tidak bermaksud begitu. Ini Gunung Kisia. Mereka bilang di sekitar sini ada makhluk gaib. Jangan percaya hal aneh, percayalah pada sains. Bukan begitu, bro. Jangan banyak ngomong, cepat lihat bagaimana gadis kecil itu. Asyasya. Hei. Akaka. Tunggu aku dong. Hei. Tunggu aku. Nah, setelah aku berubah bentuk, apa yang harus aku lakukan? Tentu saja menyerap energi manusia. Kenapa menyerap energi mereka? Adikku yang bodoh. Wajarkah setan memanfaatkan manusia untuk berkultivasi? Putriku tersayang. Mereka semua berharap kami menyerap energi yang mereka Benar-benar, ke bawah. Anda akan segera mengetahuinya. saya tidak tahu apakah yang dikatakan ibu saya itu benar. Tolong aku. Gadis kecil, ada apa? Aku tadi ditabrak mobil lewat. Bisakah kalian membantuku? Ketabrak masih hidup. Bukan gadis kecil. Sebenarnya bagaimana kamu terluka? Gadi. Kamu baik-baik saja kan? Aduh, kakiku terluka. Ternyata cuma lecet. Bukan lecet, luka serius. Bagaimana kau bisa berdiri di sini? Kakak bantu rawat sebentar ya. Ternyata pria memang tidak bisa dipercaya. Baiklah. Ayo bantu berdiri. Karena kamu tidak apa-apa. Kami pergi dulu ya. Nona. Mau ku pijat lagi? Jangan omong sembarangan. Kamu masih bisa jalan? Jalan gak bisa, kaki sakit. Jadi, Bisa antar aku pulang ke desa, kan? desamu di mana? Gua Jaring Lab. Astaga. Kamu baik-baik saja? Dabao, apa yang kamu lakukan? Jugo. Cepat lari. Kenapa harus lari? Bukankah tadi kamu bilang di Gua Pansi? Dulu sarang siluman. Dia siluman. Maksudku desa Pansi. Ah, jadi gua Pansi? Itu desa Pansi, bukan gua Pansi. Desa kami baik, tidak ada siluman. Jangan percaya dia. Belum dengar desa ini. Cek biar tahu. Hei. Kamu pikir aku bohong? Bukan aku nggak percaya kamu. Aku cuma nggak punya GPS, jadi nggak tahu jalan. Tunggu, aku cek dulu. Ternyata ada. Benar, lihat. Di peta ada desa ini. Menyeramkan. Nama apa ini? Maaf ya. Salapam. Kamu lihat deh, sepanjang hari panik, harus percaya sains, tidak ada peri. Tapi aku memang ada. Oh iya. Aku Lin Chujio. Dia Wang Dabo. Siapa namamu? Namaku Juju. Yuk naik mobil, Nona Juju. Kami antar kamu pulang. Terima kasih, Kak Cuji. Sama-sama, senang bisa membantu.
Ada apa ini? Kenapa? Tanganmu masih luka. Iya, benar. Kamu duduk di depan saja. Tunjukkan arah untuk kami. Oke. Hai, kecil. Navigasi ke Desa Pansi. Memulai navigasi ke Desa Pat. Sekarang berangkat. Nona, kita sudah sampai. Sisanya tidak perlu kami antar, kan? Makan malam di rumah kami sebelum pergi? Tidak usah. Lumayan lapar. Ayo pergi, aku berterima kasih pada kalian. Baiklah. Kalau begitu kami tidak sungkan lagi. Untuk apa itu? Di desa, yang paling percaya tahayul bisa dapat untung. Orang-orang desa ada uang di kantongnya? Tega memperdaya mereka? Ini, Tujuan merampok orang kaya untuk membantu si miskin. itu bukan urusanku. Mungkin benar-benar bisa mengusir. Bawa pedang ke rumah orang memang sopan? Ambil lonceng saja sudah cukup. Kamu sedang apa? Tidak apa-apa, hanya ambil sesuatu. Baiklah, ayo ikut aku. Kakinya sudah sembuh. Di sini lebih banyak wanita cantik daripada di kota. Gunung dan air di sini memang bermanfaat. 2 mas-mas. Aku cantik nggak? Cantik banget. Mau nggak ke rumahku? Bertamu, Bubai, mereka tamuku. Joujou, Seumur segini sudah bawa tamu ke rumah. Bawa 2 sekaligus pula. Apa sih? Mereka baru saja membantu saya. Untuk berterima kasih, saya mengundang mereka makan. Juzu, Camus Malajadi Malu. Bibi Bai memuji pintar. Kekekju. Kenapa kata-kata mereka terdengar aneh? Memang agak aneh, rasanya ada yang tidak benar. Bibi Bai, jangan bilang begitu. Bibi Bai paham, cepat bawa mereka pulang ke rumah. Jangan Biarkan Keluar Gamu, Menengu Terlalu Lama. Kita pergi, rumah saya di depan. Kenapa di desa kalian semua perempuan sih, Ju? Itu karena laki-laki di desa kami pergi bekerja. Perasaan sikap mereka agak aneh. Orang-orang di desa kami memang ramah. Jangan terlalu dipikir, ayo kita pergi. Hei, Ju. Kita sudah, ini rumahku. Bilangin kamu makan lebih sedikit, di tanah datar saja jatuh. Lain kali gimana mau? Mana aku tahu ada batu besar di sini. Kayak di gunung. Mana mungkin ada batu di sini? Tadi aku lihat salah ya. Apa itu Zhu sudah pulang? Bon, Aku terluka di jalan. Mereka yang nolongin aku, jadi aku bawa mereka balik buat makan. Juzu, ini ibumu. Iya. Kakak perempuanku, Ju Hingluo. Halo, Kak. Ibu, tidak. Halo, Tante. Chujioken. Terima kasih sudah menyelamatkan Juz. Katakanlah, bagaimana Tante harus berterima kasih padamu? Bibi saya. Bibi. Sebenarnya saya juga sudah banyak berusaha. Bagus sekali. Yang satu penuh energi, yang satu berisi. Tenang saja. Kalian berdua, saya akan berterima kasih dengan baik. Leparkin, masuk dulu makan yuk. Iya, saya sudah lapar dari tadi. Terima kasih, Tante. Ikut aku. Kami juga lapar. Ayo makan, saudari. Apakah ini benar-benar baik?
Ayo makan lebih banyak. Jangan sungkan. Terima kasih, Tante. Terima kasih, Tante. Kalian di luar seharian. Pasti capek kan Tante? Bisa bantu pijat kalian. Ini tidak apa-apa kan? Apa yang salah sih? Tanah ini. Sudah belajar khusus lo. Nyaman kan? Nyaman. Sangat nyaman. Aku juga pijat kamu ya. Bu. Kalian sudah kenyang, kan? Kenyang. Masakan Tante enak. Iya, aku sampai kekenyangan. Yang penting sudah kenyang. Barusan. Kamu bilang ada urusan penting? Kalau gitu, biar aku antar kalian pulang. Bagaimana ibumu mengajarimu? Bagaimana bisa berbicara kepada tamu seperti itu? Iya, Kakak. Tidak ada alasan untuk mengusir tamu di tengah-tengah makan. Iya, adikku, kamu tidak pengertian. Jarang ada tamu yang datang ke rumah kami. Anda tidak bisa mengusir mereka. Ada sesuatu tidak benar di sini. Itu. Jujur benar, kita memang ada urusan mendesak, jadi kami tidak mengganggu lagi ya. Apakah kita benar-benar punya urusan mendesak? Kok dia kuat sekali ya? Juju kecil, belum mengerti. Kalian jangan sampai memikirkan kata-katanya. Betul sekali. Tinggal semalam saja ya. Iya nih. Hari sudah gelap mungkin. Kita tinggal di sini semalam saja. Bukankah ini kurang baik? Apa yang buruk tentang itu? Semua seharusnya begitu. Anak perempuanku, bawa kedua tamu ke kamar tamu untuk istirahat. Bao pertama kamu. Juju, apa yang barusan dilakukan? Kita seharusnya hampir berhasil. Merasa seperti Lin Chujiu. Dia kelihatan seperti orang baik. Orang baik. Di dunia ini sebenarnya tidak ada orang baik. Terutama pria. Tapi kita tidak seharusnya menyakiti mereka. Kenapa lakukan hal kejam ini? Mok, kamu terlalu naif. Kalau bukan tergoda kecantikan, bagaimana pria tertipu dan dibawa pulang olehmu? Kami. Ini adalah menegakkan Catalan. Si Wang Dabao suka jorok, tapi Lin Chujiu tidak melakukan apa-apa padaku. Suruh adikmu melihat. Tilan Chujiu itu. Benar-benar orang baik atau tidak? Kalau begitu aku akan bersikap tegas. Ini Gunung Kisya. Mereka bilang daerah ini ada siluman. Desa kalian di mana? Gua jaring laba-laba. Jangan-jangan di sini benar ada siluman. Aneh, kenapa panas sekali ya? Tidak baik. Es giok beku hampir tidak bisa menahan energi panas lagi jika segel terbuka. Aku takut pada hari ke-9 tidak bisa menahan diri. Kenapa isi kepalaku penuh dengan wanita? Perlu keluar untuk jalan-jalan.
sambil lihat-lihat. Desa ini ada apa sih sebenarnya? Energi positifnya sangat kental. Maaf ya, Kakak Ingluo, aku tidak tahu kamu akan masuk. Aduh, adik. Kenapa kamu harus sungkan sama kakak? Aduh. Adik Shuyo. Kamu kenapa ini? Aku kepanasan. Panas. Zhu melihatnya, ini dia laki-laki. Sedikit digoda saja sudah menunjukkan sifat aslinya. Apakah dia benar-benar orang seperti itu? Kakakmu belum melakukan apa-apa, dia sudah bilang panas. Kamu pikir dia bisa jadi orang baik? Ini. Kurasa anak ini punya energi yang sangat kuat. Tunggu sampai kakakmu menyelesaikannya. Kita masih bisa terus hisap. Tiduran dulu yang manis. Biar kakak bantu turunin demammu. Masa beneran ketemu siluman? Nggak perlu. Biar kakak lihat. Seberapa kuat energimu? Masih ada energi murni. Jangan-jangan anak ini masih perjaka. Liontin ini ternyata menahan energi murninya. Jangan-jangan. Energi murninya belum habis. Kakak. Akan aku manfaatkan. Iblis. Aku butuh bantuanmu untuk latihan. Ada apa ini? Apa yang mau kau lakukan? Aku butuh bantuanmu untuk latihan. Tidak. Apa yang terjadi? Loh. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Barusan kenapa ada getaran energi begitu kuat? Itu dia. Kenapa dengannya? Aku baru saja membuatnya pingsan. Berniat menyerap energinya untuk berlatih. Ternyata di tubuhnya masih ada sedikit energi murni. Energi yang murni. Hanya tubuh perjaka dan tubuh khusus yang memilikinya. Ini sangat menguntungkan bagi latihan kita. Tak disangka anak ini ternyata masih perjaka. Ini kabar baik. Bagaimana kau bisa terluka? Aku tidak tahu. Aku baru saja siap bertindak, lalu terlempar oleh cahaya emas dari tubuhnya. Cahaya emas. Ya. Itulah Itu adalah cahaya emas pelindung tubuh. jangan-jangan dia adalah seorang kultivator. Anak ini tidak ada sedikit pun gelombang energi. Tidak mungkin dia seorang kultivator. Kenapa ada cahaya emas pelindung tubuh padanya? Mungkin dia adalah murid dari keluarga kultivator yang belum berlatih. Berlatih di luar. Dilindungi dengan cahaya pelindung dari orang tua. Identitasnya tidak biasa. Berhenti saja. Tidak. Dia murid dari keluarga kultivasi. Kita lebih tidak boleh melepaskannya. Ibu benar. Karena dia memiliki cahaya pelindung dari orang tua. Pasti memiliki konstitusi langka. Kebajikan utama dalam latihan kita. Tapi, Dalam jalan latihan, ini tentang seleksi alam. Tidak boleh berbelas kasihan. Ying Luo, ikut aku. Hancurkan pelindung auranya.
Bagaimana dengan ibu? Ini tidak berhasil. Kita sudah menyerangnya, tapi pelindung auranya tidak bisa dihancurkan. Dia pasti memiliki rahasia besar. Aku harus berpikir lagi. Ternyata benar-benar ada peri di dunia ini. Ternyata aku benar-benar seorang penangkap peri. Untuk menerobos segel es dingin, aku kehabisan energi. Tentu. Maksudmu? Jika tidak bisa menambah energi, tidak bisa memakai sihir. Jangan-jangan aku mati di sini. Kalau dari luar tidak bisa, maka kita coba dari dalam. Dalam? Betul, tubuhnya sama sekali tidak menunjukkan tanda latihan. Pasti tidak bisa menampung terlalu banyak tenaga dalam. Kalian masih mau melemahkan perlindungan cahaya emasnya? Tidak. Seperti yang dikatakan, tubuh lemah tak bisa menahan tambahan. Aku perlu memberinya tambahan tenaga berlimpah. Biarkan tenaga dalamnya melimpah. Pasti bisa membuatnya meledak. 666. Meledak. Dia tidak akan mati, kan? Selama aku bisa menyerap energi murni darinya, aku tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Bantu dia naik ke tempat tidur. Agar dia tidak sadar ada yang aneh besok pagi. Atau cari cara untuk mengusirnya. Tadi cahaya emasnya tidak menyerangmu, kamu akan baik-baik saja. Cepat pergi. Oh, Besok, aku akan memberi dia nutrisi ekstra. Beri aku lebih banyak. aneh, dia seperti tertawa. Kenapa bengong? Pergi, adikku bodoh. Oh, baiklah. Besok aku akan cari cara untuk menyelamatkanmu. Aduh. Syukurlah mereka pergi. Kalau tidak, aku tidak tahu bagaimana menghadapi makhluk ini. Oh iya. Mantranya benar. Tapi energinya kurang, besok kita lanjutkan rencana. Besok aku akan memberinya banyak makanan bergizi. Semoga setan laba-laba tidak mengecewakanku. Saat energi internalku pulih, aku pasti akan mengalahkan para wanita iblis ini. 100 kali. Hampir lupa. Dabao. Cantik. Dabao. Dabao. Ada iblis. Perry. Time. Kenapa teriak begitu keras? Kamu bikin aku takut sekali, kakak. Kenapa bengong bikin takut? Aku gak bikin takut kamu. Ada peri beneran di sini. Peri laba-laba. Bukan, kakak. Tadi bilang percaya ilmu pengetahuan. Kok sekarang ada peri? Awalnya aku gak percaya. Tapi... Lihat. Kakekku bilang aku pemburu monster. Kakak ke-9, kita sudah pernah main api fosfor. Itu bukan fosfor, aku ulangi. Ini adalah gua laba-laba. Di sini ada laba-laba jahat. Lalu kamu. Aku benar-benar pemburu monster. Benar-benar. Aku akan bercanda denganmu. Tidak. Karena kamu bilang yang sebenarnya. Lalu, apa yang kita lakukan? Aku belum pulihkan kekuatan. Tidak bisa mengalahkan laba-laba. Apa kita akan dimakan habis sama laba-laba itu? Jangan khawatir, aku sudah punya rencana. Oh. Eba. Selanjutnya. Gimana tidur kalian semalam, bro? Oke sih, cuma punggung agak pegal. Rasanya kayak habis jalan sambil tidur. Mungkin belum biasa tidur di kasur keras. Apa lupa kejadian semalam? Harus cari cara buat dia pergi. Maaf ya kalau pelayanannya kurang memuaskan. Mana mungkin, kita yang ganggu malah. Kalau gak ada apa-apa, kita pamit dulu ya. Kalau kalian ada urusan, aku antar kalian keluar. Tunggu. Dia ini.
Mama, Tante, ada apa lagi? Begini. Hari ini di desa ada festival khusus. Festival gunung. Benar sekali. Ini hari raya khusus di desa kami. Setiap tahun pada waktu ini, semua keluarga akan membawa berbagai hasil alam yang mereka kumpulkan sepanjang tahun. Mengadakan pesta besar dan mengundang semua orang di desa untuk makan bersama. Hasil alam. Makan bersama. Iya. kami ingin mengundang kalian untuk ikut serta. Apakah kalian bersedia? Tunggu kata-kata itu dari kamu. Kalau begitu, kami terima dengan senang hati. Juju. Festival makanan di desa kalian. Benar-benar beragam ya. Sebenarnya tidak begitu beragam kan? Kalian bisa makan sedikit saja. Hidup dari gunung dan air. Desa kami, Pansicun, di Gunung Kisia. Biasanya saat mendaki gunung, seringkali menemukan makanan liar. Kalian harus coba lebih banyak. Benar sekali. Festival gunung ini adalah hari di mana semua orang berkumpul untuk berbagi dan merayakan. Penduduk desa luar jarang memiliki kesempatan ini, jadi kalian jangan sungkan. Hari ke-9, kita terlalu beruntung. Iya. Kita harus berterima kasih pada Juju. Kalau bukan karena bertemu dengan kita berdua tidak akan punya kesempatan ini. Tidak seharusnya membawa kalian. Gadis nakal, apa yang kamu bicarakan? Ternyata monster juga ada yang baik dan buruk ya. Ini semua jodoh. Ayo, saya kenalkan hidangan gunung kami. Yang ini adalah sup jamur reishi dengan kura-kura. Rebusan otot rusa dengan daging kambing. Yang itu adalah cakar beruang hitam rebus. Semua ini sangat bergizi. Di Gunung Kisia kami, ada satu spesial lagi yang belum disebutkan. Apa itu? Yaitu ginseng gunung 1000 tahun untuk meningkatkan energi. Tuh. Sup ginseng dan tulang harimau ini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Dikatakan dalam mitos bahwa para kultivator juga bisa mengandalkannya untuk mencapai terobosan. Aku pasti sebentar lagi bisa pulih. Jadi, barang berharga seperti ini. Benarkah aku bisa meminumnya? Tentu saja, ini disiapkan khusus untukmu. Kalau begitu, aku tidak akan menahan diri. Jangan. Berhasil. Rasanya enak sekali, aku mau semangkuk lagi. Baik, aku ambilkan lagi ya. Minum yang banyak. Jangan buang kuahnya. Semua itu sangat bergizi. Aku juga mau coba. Ayo kita mulai makan. Mau makan apa? Ambil sendiri ya. Aku mulai makan duluan. Makan yang banyak, jangan sungkan. Ayo, makan lebih banyak, jangan sungkan. Dia tidak menyadari masalahnya, kan? Dia tidak memiliki jejak latihan, mungkin dia bahkan tidak tahu tentang pelindung tubuh dari cahaya emas. Hanya orang-orang seperti kita dengan tingkat kultivasi yang bisa melihatnya. Pelindung tubuhnya bercahaya emas menyerap energi dan menjadi lebih padat. Ini menunjukkan cara kita berhasil. Tidak tahu kapan batasnya akan tercapai. Apakah dia akan baik-baik saja? Hampir pulih sepenuhnya. Sudah bisa merasakan pedang pembunuh iblis. Berhasil.
Aku sudah hampir selesai makan. Mari kita lanjut ke langkah berikutnya. Sekarang giliran kami yang makan. Tante, kakak Ingluo. Maksud apa? Maksud APA? Tentu saja. Maksudnya seperti yang dikatakan. Kamu sudah kenyang. Sekarang giliran kami makan. Hahaha, masih ada kan di atas meja? Aku belum selesai makan. Yang ingin kami makan. Kamu ya. Aku. Chuju. Wangi sekali. Energi murni positif ini luar biasa. Bu, aku tak bisa tahan. Aku makan duluan. Kak Jiu, mereka memang siluman. Bagaimana saudari siluman laba-laba? Tak bisa pura-pura lagi. Tak sangka kamu sudah tahu dari awal. Bagaimana jika mereka menyadarinya? Di gua laba-laba ini. Dia ditakdirkan untuk menjadi santapan kita. Maaf, ini salahku. Juju tutup mulut. Aku akan mengurusnya denganmu. Jangan khawatir. Kakak, aku lembut banget sama bibirku. Nggak bakal sakit kok. Kau pikir kau telah memojokkanku? Kau hanyalah sampah tak berguna yang tak punya ilmu. Apa yang bisa kau andalkan? Cahaya keemasan pelindungmu telah rusak. Hari ini, ditakdirkan menjadi kerangka di gua laba-laba ini. Ya. Dabao, menjauhlah. Adikku akan mulai pamer. Saudara Kezambi. Itu semua tergantung pada Anda. Berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan diri mereka. Apakah mereka bisa mengurus kita? Energi yang murni dan kaya. Hari ini, aku akan memerasmu habis-habisan. Aku punya sebuah pedang. Bisa menebas iblis dan menghancurkan sihir. Ini. Bagaimana dia bisa punya kekuatan seperti ini? Mama, kamu baik-baik saja? Ini. Bagaimana mungkin ini terjadi? Keren, kakak ke-9. Luar biasa. Tentu saja, lihat saja siapa kakakmu. Sebenarnya kamu ini siapa? Saya Lin Chiu Jiu. Pembasmi hantu generasi ke-9 Lin. Silakan beri petunjuk. Kamu pembasmi hantu? Pembasmi hantu? Apakah itu pedang legendaris pembasmi iblis di tanganmu? Betul sekali. Aku memberi sedikit pelajaran. Jika aku menggunakan pedang ini, kalian semua harus mati. Saudara Chujiu, kami tidak menyakitimu. Jangan khawatir, aku bukan orang yang haus darah. Asal mereka mau bertobat dan berubah, aku bisa membiarkan mereka lolos. Saudara Kezambilan. Apa katamu? Mereka iblis. Manusia atau iblis. Setiap orang berhak untuk hidup. Tidak perlu melakukan hal ekstrim begitu. Apa mereka akan menyakiti orang? Tidak akan. Aku tak biarkan mereka menyakiti ibu, kakak. Katakan sesuatu. Master Chiu kau, kami tidak akan menyakiti orang lagi. Tolong beri kami kesempatan. Baiklah. Hati-hati. Iblis tetaplah iblis. Ternyata main curang. Masih berani menyerangku. Para monster ini tidak ada yang baik. Habisi saja semua. Bunuh saja, bunuh aku. Kamu monster ini, membunuh banyak orang, melakukan banyak kejahatan. Benarkah kamu pikir aku takut membunuhmu? Kamu manusia. Dan kami monster. Monster memang seharusnya makan manusia. Apakah kami salah? Tidak menyesali. Jangan salahkan aku kalau begitu. Jangan. Kamu. Kakak Chujiu. Kumohon padamu.
Jangan sakiti mereka. Kalian siluman jahat. Harus mati. Aku tidak pernah menyakiti orang. Dia tadi memang ingin menyelamatkan kami. Dia tidak memiliki aura jahat. Ada apa ini? Oh begitu. Kamu bilang enggak ada. Dia bilang itu benar. Kamu memang nggak pernah nyakitin orang. Tapi mereka beda. Hari ini harus mati. Aku bakal nasihati mereka, biar enggak nyakitin orang lagi. Kamu ini. Kalau mereka semua mati, aku tidak punya keluarga lagi. Mereka bukan keluargamu. Apa maksudmu dengan itu? Mereka adalah keluarga. Kamu adalah laba-laba roh yang lahir dari alam, mereka adalah laba-laba pemakan daging. Ras kalian berbeda, bagaimana bisa jadi keluarga? Laba-laba roh. Juju, jangan dengar omong kosongnya. Diam. Mereka bisa kuanggap sebagai hidangan makan siang. Ibu, itu adalah laba-laba roh. Laba-laba roh ini adalah ciptaan alam. Merupakan harta karun di dunia. Kalau kita memakannya, mungkin kita bisa menjadi lebih dekat menjadi dewa. Sekarang belum saatnya. Tunggu dia berubah menjadi manusia. Saat dia hampir menjadi dewa, Kemudian bagi dia dan makan. Itu yang paling menguntungkan. tapi bagaimana dia akan membiarkan kita memakan dirinya? Suku laba-laba roh secara alami baik hati. Selama kita membujuknya dengan menyebut keluarga. Ditambah dengan ilmu hipnotis suku bataran iblis saya. Kita pasti bisa mengendalikannya perlahan. Tidak mungkin. Lin Chujiu, aku punya rahasia untuk melatih laba-laba roh, asalkan kau membiarkanku pergi. Aku beri ilmu rahasia padamu. Kakak. Siapa kakakmu? Kamu kadangkan makanan kita. Sudahlah. Aku pergi. Masih ada tontonan. Lihatlah. Mereka adalah keluargamu. Gurulin. Menyatu dengan laba-laba roh bisa menambah usia 100 tahun. Kamu benar-benar tidak mau mempertimbangkannya? Aku bukanlah laba-laba jahat sepertimu. Sekarang kamu hanya berpura-pura saja. Aku tidak percaya kamu tidak tergoda padanya. Sepertinya aku terlalu banyak bicara dengan kalian monster. Kalian menganggapku remeh. Kamu mau lakukan apa? Akan kutunjukkan padamu arti konsistensi. Bicara dan bertindak sesuai janji. Tidak. Halo. Kamu baik-baik saja? Mereka selalu membohongi aku. Jangan nangis lagi. Aku nggak akan bunuh kamu. Sudah aman. Sudah aman. Kami nggak menyalahkanmu. Iya, mereka adalah peri jahat. Kamu peri baik. Tapi barusan aku hampir saja membuat kalian celaka. Itu bukan salahmu. Kamu benar-benar tidak menyalahkanku. Siapa suruh kamu baru saja berubah wujud? Pintarnya kurang. Binatang sial. Berani beraninya berbuat jahat. Berani sekali. Berani melukai cucuku. Kakek tua. Jangan menakut-nakuti orang. Chujo. Kamu sedang apa? Kamu tahu dia itu iblis. Kakek, coba lihat lebih dekat. Ternyata. Laba-laba es Lingming. Aku juga punya nama loh. Aku pernah dengar. San Wukong itu kerabat suci. Kenapa ada laba-laba es suci? Laba-laba es suci ini juga makhluk ajaib, bijaksana. Memiliki kekuatan dingin yang hebat. Ada banyak cerita. Chujo. Kamu tidak meledak dan mati karena tubuh murni matahari dilepaskan. Mungkin. Itu berkat dirinya. Jangan.
Oh, jadi begitu. Aku tidak bisa mengalahkan laba-laba itu. Tadi kamu bertemu laba-laba yang lain gak sih? Sudah kubasmi semua. Ngomong-ngomong, si tua bangka. Kenapa repot-repot menyegel sembarangan? Kamu tahu gak tadi keluarga Lin kita? Hampir saja punah. Khawatir kau tidak bisa mengendalikan tubuh murni yang kuat. Waktu itu aku baru 6 tahun. Kekuatanku disegel. Di mana bisa kutemukan kesempatan untuk belajar mengendalikannya? Ikut denganku sambil belajar. Jadi kamu sama sekali nggak tahu kalau aku, si jenius pemburu monster ini, sudah bertahun-tahun jadi penipu. Masih sempat kok belajar sekarang. Aku akan mengaturmu untuk mewarisi buku roh jahat. HMPH, aku nggak mau belajar lagi. Apa yang kamu bilang? Aku bilang, Aku nggak mau belajar lagi. Awal 9, kamu tahu apa yang kamu omongin? Ilmu di buku roh jahat. Orang lain mau belajar nggak bisa. untuk apa belajar itu? Kalian sama seperti orang tuamu, bersembunyi di pegunungan main tanah ya? Main tanah apaan? Kita ini membasmi iblis dan melindungi dunia. Baiklah, melindungi dunia, lanjutkan saja. Dabao. Aku ingat kita ada pekerjaan. Iya, di keluarga Lin Diuncheng, bos grup Lin, Lin Yaodong. Mazala Kesuburan. Meski masalah kesuburan harus dicek. Kalau bisa diobati, kita obati. Kalau gak bisa, ya dibujuk aja. Ayo, Lalu aku, kamu. Kakak Chujiu. Aku hanya kenal kamu satu orang. Kamu juga meninggalkanku? Kalau begitu ikut kami saja. Baik. Berhenti, berhenti. Apa? Ada apa lagi? Naga awal. Bukan kakek menginginkanmu menjadi penangkap iblis, aku tidak punya pilihan lain. Kalau aku tidak menjadi penangkap iblis, nyawamu bisa terancam. Bukan nyawaku, tapi nyawamu yang terancam. Sudah terbiasa ditakuti. Kakek bukan mencoba menakutimu, tubuh murnimu terlalu istimewa. Kau harus melatih teknik unik untuk menekan kekuatan itu. Kalau aku tidak berlatih, bagaimana? Tubuhmu akan meledak dan kau mati. Tubuhmu akan meledak dan kau mati. Begitu menakutkan. Kalau begitu, kamu bisa mengajariku. Mengapa harus menjadi pemburu setan? Ya, ya. Orang tua. Mengapa tidak mengajari saudara Chuji? Ya ampun, bukannya aku tidak ingin mengajarimu, aku hanya tidak punya pilihan lain. Orang tua. Anda tidak akan mengatakan. Kamu tidak bisa serius. Dengan baik. Akan ya akan. Hanya saja. Jika ada sesuatu. Aduh. Hanya saja sekarang. Berbeda dengan sebelumnya, kami praktisi ilmu sejati. Dikelola secara terpusat oleh pihak berwenang. Kalau tidak punya posisi resmi dilarang berlatih. Posisi resmi. Anda bilang kita keluarga Lin yang menangkap siluman. Menikmati pekerjaan tetap posisi resmi. Tentu saja. Kak Chujia, mau balik ke rumah dengan kakek jadi penangkap roh? Ah iya Kak Jiu, mungkin kamu bisa belajar juga, nanti bisa ajarin aku. Baiklah, baiklah. Aku ikut kamu jadi penangkap roh. Metode apa itu? Ajarin aku nanti ya. Bukan sekarang, belum bisa. Kamu mengerjaiku, tadi kamu yang desak aku. Aduh. Masalahnya, pekerjaan ini ada persyaratannya. Dan kamu belum memenuhi syaratnya. Aku masih belum memenuhi syarat. Aku berbakat luar biasa, tubuh murni. Nenek moyang 9 generasi pemburu monster, aku masih belum memenuhi syarat. Aduh. Ini memerlukan ujian. Syarat minimum pendaftaran adalah sarjana. Sedangkan kamu hanya diploma. Diploma. Apakah diploma sangat buruk? Apakah diploma sangat buruk? Kenapa dengan diploma? Diploma yang bagus tidak kalah dengan sarjana. Aduh Buyung. Ini adalah persyaratan di atas. Tidak ada yang dapat saya lakukan tentang hal itu. Oke. Aku berhenti. Meledak dan mati, mengakhiri garis keturunan keluarga Lin. Hei, jangan terburu-buru. Sebenarnya. Kakek sudah memberimu. Semuanya sudah diatur. Menjelaskan. Kakek yang mengaturnya untukmu. Sarjana terapan. Besok kamu ke Universitas Haicheng untuk daftar. Lumayan mengerti juga. Aku juga mau pergi. Penasaran tentang dunia manusia. Kalau begitu, ayo pergi bersama. Kamu bisa bantu Chujiu. Tahan energi pure Yang-nya.
Hahaha. Oke. Wah, ini kampus universitasnya. Kelihatannya besar dan keren banget. Huh. Menurutku dibanding Akademi Teknik Elektronika Haicheng, sama aja. Syukurlah aku tidak lulus ujian waktu itu. Kenapa kamu tidak lulus ujian? Oh, aku salah bicara. Bukan gak lulus, tapi gak daftar pilihan ini. Pilihan ini bagus banget. Aku dengar dari Dabo. Universitas Haicheng universitas terbaik. Juju. Kamu harus tahu, akademi yang bagus ini tidak kalah dengan Universitas Haicheng. Oh begitu. Oh, Ayo kita masuk lihat-lihat. Berhenti. Apa kalian lakukan di sini? Siapa izinkan? Kami datang untuk melapor. Lapor, barusan aku dengar kamu cuma lulusan diploma ya. lu lulusan diploma kenapa? Kakak Cuyu bilang diploma ini setara Universitas Haicheng. Diabolique, l'Anjou de Cambélajar diploma. Universitas Haicheng bukan untuk lulusan diploma seperti kalian. Kamu yakin gak membiarkan masuk? Bakat khusus, rekrutmen spesial. Kamu. Bisa jadi bakat khusus apa? Menurutku kamu penipu jalanan. Lalu kamu. Perhatikan baik-baik. Et Manatopicu. Mana topiku? Aduh, muda-muda sudah botak. Ketawa apa en Ketawa. Aku lihat kalian cari masalah. Wah, cukup berani ya. Ayo kita masuk. Tapi, kita pergi begitu saja. Kurang baik. Dia yang mulai duluan, tenang. Tidak apa-apa. Masuk akal. Ayo. Direktur Feng, kan? Kalian siapa? Kami datang untuk melapor. Kakek Kulin Kisuan bilang. Suruh kami cari kamu. Oh. Lin Shukyu ya? Kakekmu pernah bilang padaku. Tapi, Ada masalah apa? Pak Lin tidak bayar uang sekolah kalian ya. Proses masuk ini aku gak bisa urus. Apa? Tidak membayar uang sekolah kami? Wah, kakek ini pelit banget. Kita harus bagaimana sekarang? Cuma soal uang sekolah kan? Saya sendiri bayar. Berapa? Setiap orang 30.000 setahun. 2 orang 4 tahun 240.000. Mahal sekali. Universitas Haicheng milik pemerintah? Kenapa lebih mahal dari perguruan tinggi swasta? Ini proyek kerjasama dengan Biro 749 untuk bakat khusus, jadi tarifnya memang beda. Baiklah. Ini 240.000 kan? Aya. Mau bayar tunai atau kartu? Kartu. Untung kemarin aku baru ngebohong. Dapat untung 1 juta. Oh. Kartuku mana ya? Mas. Kamu gak mau belajar gratis kan? Aku orang kaya gitu? Pak Tua, kartu taruh di mana? Itu hasil curangmu, kartu itu. Sudah saya kembalikan. Apa? Hasil kerja keras saya. Kenapa kamu kembalikan? Siapa yang bayarin uang sekolah saya? Ini ujian pertamamu. Coba cari uang sendiri, jangan cari jalan pintas. Pak Tua. Halo. Anak muda. Ini gak ada uang. Saya gak bisa urus pendaftaran masuk. Gimana nih kakak, kamu gak punya uang buat bayar. Kamu gak bisa daftar masuk. Gak bisa daftar masuk. Kamu gak dapat ijazah. Gak dapat ijazah. Gimana jadi pemburu roh resmi? Tenang, saya punya cara. Kakak Chujio, kamu. Kepala Feng. Anda lihat ini bisa jadi biaya kuliah?
Ini tidak bisa. Sekarang emas mahal sekali, kenapa? Kenapa tidak bisa sih? Ini. Kamu tahu kenapa proyek ini dipercayakan padaku? Ini. Latihan ini menekankan penghidupan yang cukup. Sebaiknya kamu dengar kata kakekmu, pulang dan cari cara yang baik untuk menghasilkan uang. Oh, baik. Menghasilkan uang. Hanya untuk biaya sekolah, kan? Aku bisa kembali mendapatkan itu. Saudara Chujiu, cari uang di mana? Di rumah membaca koleksi buku. Giat belajar ilmu kultivasi. Sekarang sudah tingkat tinggi, takut gak bisa dapat uang? Tapi bukannya mereka bilang gak boleh pakai sihir? Kamu gak ngerti, kultivasi tuh bukan belajar sihir. Lalu, selain sihir ada apa? 5 bidang esoteris, gunung, medis, takdir, wajah, ramalan. Dengan bakat luar biasa sepertiku, baru beberapa hari lalu. Belajar langsung bisa, sekali lihat langsung paham. Hanya 3 hari. Kamu sudah bisa. Hanya sedikit mengerti, rendah hati. Kita cari uang sekarang. Cari uang kuliah, meski bukan masalah besar, tapi kita harus riset pasar. Pahami kebutuhan pelanggan. Apa itu kebutuhan pelanggan? Apa kebutuhan pelanggan ini? Ini adalah kebutuhan pelanggan. Tunggu kabar baik dariku, nanti aku jelaskan padamu. Kakak Chujo. Kakak Chujo. Ya, Jing Jing. Nenek tak lama lagi, keinginan terakhirnya adalah melihat kamu memberiku cucu laki-laki yang sehat. Tidak tahu nenek atur kencan buta untukku. Orang seperti apa? butuh uang demi anak. Masalah infertilitas? Apakah dia yang bermasalah? Atau suaminya yang bermasalah? Wah, orang zaman sekarangnya. Ternyata kamu. Ini. Adalah calon kencan yang dikenalkan nenek. Halo, Aku t'as eu kenapa kau datang ke sini. Cepat, sedang buru-buru. ini nggak bisa buru-buru, harus pelan-pelan. Bisa nggak selesaikan lebih cepat? Setidaknya beritahu aku siapa yang bermasalah. Masalah siapa maksudmu? Kamu tahu apa yang aku mau? Aku tahu. Kenapa masih nunggu? Cuma mau jadi ibu kan, aku rela. Bu, Camus Baruzan Pangy la Cuapa. Coba panggil lagi kalau berani. bukankah kamu buru-buru jadi ibu? Nggak mungkin melahirkan di sini kan? Baru ketemu saya, sudah mau punya anak denganku. Kita kan bertemu hari ini. Bukan untuk punya anak, Siapa yang mau punya anak sama kamu? Pertama kenalan dulu. itu. Saya Lin Cui Jiu. Umur 23, tinggi 1,82 m. Sedang belajar jadi penangkap monster, mahir ilmu penangkap monster dan 5 ilmu pengobatan tradisional. Penangkap monster. Itu nggak penting, cepat bilang ada masalah apa. Yang punya masalah, semua keluargamu juga. Anak perempuan, masih muda. Jangan abaikan penyakitmu. Ini nyari anak pakai uang banyak. Bukannya mandul ya. Saya nih. Terima uang obati penyakit, tenang aja. Saya nggak akan menghakimi kamu. Kamu nggak kenal saya. Semua ini privasi pasien. Saya cuma terima uang obati penyakit. Kamu masih mau cari uang. Saya kasih tahu nih iklan palsu. Iklan ini palsu. Palsu. Uros. Dari mana sampah ini? Berani sentuh wanitaku. Ying Ying. Ape ayang kau lakukan. Guan de Kuan. Apayang Kolakukan di sini. Jing Jing, kamu belum tahu kan? Zaya.
Saya tunangan orang tuamu karika. Tunangan. Yang orang tuaku cari. Guan Dekuan ini tidak sebaik Lin Cuju ini. Bawa saja dia untuk menghibur nenek. Guan de Quan. Aku tidak ada hubungan denganmu. Jangan bicara sembarangan di depan suamiku. Zoami. Kenapa tidak tahu kamu sudah menikah? Baru saja menikah. Bantu aku pura-pura. Harus kasih bayaran. 100.000. Deal. Apa 100.000 80.000 itu? Kalian pamer mesra di depan aku. Urus saja Dirman, kamu sibuk sekali. Apa yang kamu bicarakan? Ngomong sama kamu aja. Aku bilang, kalau pintar, cepat pergi. Kalau tidak. Hati-hati, aku bisa hajar kamu. Berani coba saja. Benar-benar kira aku takut sama kamu? Aku. Ayo kita pergi. Teruskan saja. Anak muda. Jangan kira jago berkelahi bikin kamu hebat. Lihat saja, aku bisa atau tidak. Aku katakan padamu. Keluarga Bai MU telah menerima hadiah pertunanganku, kamu tidak punya pilihan lain selain menikah denganku. Mengambil hadiah pertunangan. Ibu saya pasti menerimanya. Guan de Quan. Keluarga baik kami tidak membutuhkan uangmu. Oke. Kembalikan uangnya, 88.880.008. Membawa. Apa? Merusak tatanan pasar. Tenang saja. Biar aku yang urus. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Jangan bergerak. Kalau kamu mendekat lagi, aku telepon orang. Berikan ponselmu pada. Tidak kasih, serahkan saja. Pinjaman Lin tak ada batas, bunga harian 1000%. Berapa kamu pinjam? Mulai dari 1 miliar. Baik, tautan pinjaman sudah dikirim. Lakukan sedikit dan uang segera masuk. Sebentar lagi uangnya akan sampai. Aku tidak percaya, kamu orang desa bisa dapat uang sebanyak ini. Uang masuk ke WePay. 1 miliar. Benar-benar sampai. Mulai sekarang. Jangan ganggu istriku lagi. Sayang, kita pergi. Tidak mungkin. Di Haicheng hanya saya sebagai pengurus yang bisa menyediakan arus kas sebanyak ini. Hanya keluarga Lin. Jangan-jangan. Keluarga Lin. Bos. Uang ini memang dari grup Lin. APA. Tapi sepertinya pinjam-pinjol dari Lin Group. Ebos EE. Lin Chuyu. Aku mau bunuh kamu. Bukannya kamu kekurangan uang? Dari mana dapat 1 miliar? Itu pinjol yang kuambilkan untuk dia. Lin Chuju. Kasih uang. Baru selesaikan bayaranku. Tolong lunasi. Matamu hanya lihat uang, sebegitu butuh uang? Kalian orang kaya gak ngerti. Makan, minum, tempat tinggal, menikah, kematian, semua butuh uang. Tanpa uang, langkah jadi susah. Tolong bantu lagi satu hal, berapapun mau, aku kasih. Mau aku bantu apa lagi? Pertama, lunasi uang dulu. Ini 10.000. Ambil. Sekarang bisa bantukan. Tentu saja, tentu saja. Bantuan ini. Aku, Lin Chujio, pasti katakan saja, bantuan apa? Menikah dengan aku. Apa? Apa kamu tergoda sama aku? Siapa yang suka sama kamu? Aku cuma ingin pura-pura menikah denganmu supaya nenek senang. Sekaligus menghindari pengejar seperti Guan Dekuan. Jadi, berapa kamu mau bayar aku? 1 bulan 100.000 deh. Deal, tapi Menurutku kita perlu buat 3 aturan. ada uang dibicarakan, apa syaratnya? Yang pertama, siapapun yang memaksa atau membujuk, kamu nggak boleh cerai dengan aku. Yang kedua, kalau ada orang yang menggangguku, kamu harus segera usir dia. Yang ketiga, kalau aku mau cerai, kamu harus segera langsung urus cerainya.
Bisa. Tapi aku juga punya satu syarat. Apa itu? Bayar dulu aku. 3 bulan gaji di muka. Accusais-tu jus? Yuk, pergi ke kantor catatan sipil. Kenapa ke kantor catatan sipil? Kita cuma kawin kontrak. Masuk kantor itu, keluar, bukannya jadi janda cerai lagi. Kalau tidak ke kantor catatan sipil, gimana menikah? Pernikahan palsu tidak perlu ke sana. Tidak tahu Kak Chujio kemana cari uang. Nanti aku harus belajar cari uang sendiri. Iya. Tidak biarkan Kak Chujio cari uang sendirian. Terlalu capek begitu. Kak Chujio, pulang. Lihat. Sudah dapat uang sekolahnya. Kamu hebat sekali. Lihat siapa aku. Aku bahkan mengcover biaya kuliahmu. Bagaimana kamu ingin berterima kasih padaku? Aku. Tidak usah berterima kasih juga tidak apa-apa. Terima kasih begini, boleh tidak? Ayo kita daftar. Baik. Di sini. Wah. Cepat sekali kembali. Gesek kartu. Daftar. Oh baik. Kartu berhasil digesek. Punya uang banyak ya. Bisa bodohimu? Oke, sisi saya. Kami akan segera memproses dokumen. Kami mengatur Anda berbagi kamar. Tidak bisa. Ah, hidup bersama. Bisa. Hehe, anak muda zaman sekarang. Anda bisa membeli kebutuhan sehari-hari. Betul juga, kita memang harus membelinya. Juju, ayo berbelanja pakaian. Bagus. Oh ayah. Saya meminjam uang dari pinjaman online. Mengapa terburu-buru membawa saya ke sini? Titi. Sedikit. Itu 100 juta. Ini semua salah orang desa itu. Baiklah, kita bayar uangnya, lalu selesaikan masalah dengan orang desa. Pinjaman online Lin Group dengan bunga majemuk. Kalau nggak bayar uangnya, bahkan bunga pun kita nggak bisa bayar. Sudah tahu. Bang. Om Dong sudah janji bisa lunasi lebih awal? Om Dong suruh kalian pergi. APA. Kenapa kamu nggak kasih kita lunasin pinjaman? Apa hakmu untuk nggak kasih kita lunasin pinjaman? Paman Dong. Semua orang buru-buru lunasi utang, grup Lin gimana bisa untung? Aduh temperamenku ini. Tunggu, Paman Dong benar. Kami lain kali aja lunasi utang. Kami pergi dulu. Ayo pergi. Ayah kenapa kamu cegah aku? Lan Yao Dong Kejam. Buat ribut di tempatnya, bisa saja dicincang. Terus bagaimana dong? Iya gimana? Tunggu, kumpulkan uang untuk lunasi utang. Kamu ini. Ayah. Dia yang pinjam pinjaman online pakai HP saya. Oh, kamu ya? Gimana? Pinjaman online yang terakhir kali itu cukup gak? Kalau gak cukup, bisa pinjamin lagi. Berani banget kamu ungkit itu. Hari ini kalau aku gak hajar kamu, aku bukan Guan. Ini wilayah grup Lin, jangan buat keributan. Hebat juga berani lawan saya, nanti kamu rasain akibatnya. Ayo pergi. Kakak Chujio baik-baik saja, kan? Gak usah peduli dia, kita pergi. Saudaraku. Aku lihat kamu gak akan bertahan lama. Mau aku selamatkan hidupmu? Apa yang kamu bilang? Anak ini berani cari masalah dengan Lin Yaodong. Harus tahu yang terjadi. Beranikah kutuk Paman Dong? Nekat sekali. Anak muda, maksudmu apa? Iya, Kak Chujio. Ngapain sih? Membela yang benar. Dapat tambahan penghasilan. Pertama kali dengar berani dapat penghasilan tambahan, Lin Yaodong. Nak, hari ini bicaralah dengan jelas, atau kamu bakal kesulitan. Lin Yaodong, kan? Lihat wajahmu yang cekung, alismu yang menurun, kamu ini banci sejak lahir. Kok dia tahu? Gak ingin sembuhin penyakit ini, kan? Berani fitnah Paman Dong. Parong dia. Beranti. Kamu punya cara untuk menyembuhkan? Gampang.
Makan ini, pasti sembuh. Kakak Chujiu. Obat ini tak masalah, kan? Tentu saja tidak ada masalah. Oh, iya. Aku bisa lagi. Akubucan Orantac Bergunalagie. Boleh tahu nama Anda? Lin Chujiu. Tuan Lin, saya tidak tahu bagaimana membalas jasa besar Anda. Mulai sekarang, Anda adalah ayah angkat saya. Masih bengong? Cepat hormat ke kakek angkat. Hormat kepada kakek angkat. Serius? Lin Yaodong sujud padanya. Apakah anak ini seorang guru yang tersembunyi? Kalau begitu, lain kali harus baik-baik merayunya. Ayah ngapain sih? Lambat banget. Jangan bikin masalah lagi, jangan menyinggung orang lain. Iya, tahu. Saya tidak butuh anak laki-laki. Saya kasih uang saja. Ayah angkat, jangan sungkan. Kartu emas ini adalah ungkapan hati saya. Bos memang dermawan. Ayah angkat. Nanti Seyadatan Terima Kasilagie. Di mana ayah angkat tinggal? Universitas Haicheng. Besok saya akan membawa orang untuk berkunjung. Kakak Chujiao, malam ini nonton film enggak? Boleh, ayo. Lin Shujiao. Kamu ngapain di sini? Lin Shujiao dia siapa? Kakak Chujiao dia siapa sih? Ini, Lin Shujiao. Ingat statusmu, kamu sudah menikah. Ambil surat nikah. Surat apa? Tentu saja surat nikah. Nikah? Kamu sama dia? tidak, ini cuma demi uang. Sekarang kamu adalah suamiku. Serita Serita Dangan Wanita Lin, Itu Panta? Kami hanya. Kalian ngobrol dulu. Aku pergi dulu. Juju, dengarkan penjelasanku. Miss Bai, mungkin kamu lupa, kita berdua hanya. Aku sudah bayar gajimu 3 bulan di muka. Bisakah lebih berdedikasi? Kalau tidak, aku kembalikan uangnya. Tolong bantu selesaikan masalah ini. Dia beres, semuanya gampang diperbincang. Aku urus dia dulu, kembalikan uangmu, dan kita selesai. Deal. Kenapa kamu datang lagi? Jing, aku sudah tanya keluargamu, mereka bilang kamu belum menikah. Anak ini adalah perisai yang kamu bawa, kan? Siapa bilang aku belum menikah? Surat nikah. Kamu benar-benar menikah dengan orang miskin ini? Tentu saja benar. Kamu orang miskin, juga layak menikahi Jing, cepat cerai. Aku tidak bisa bercerai. Kalau cerai, aku menikah 2 kali. Kamu bilang tidak cerai maka tidak cerai, bukan keputusanmu sepenuhnya. Aku sudah memperingatkan kamu. Jangan ganggu istriku. Apa kamu mau hajar lagi? Dengar ini. Kamu jangan pikir bisa menggertakku. Aku ini cucu angkat Om Lin, Lin Yaodong dari grup Lin. Lin Yaodong, Om Lin, grup Lin adalah perusahaan terbesar di Yuncheng, memegang kontrol semua di sana. Om Lin paling berkuasa di Yuncheng. Kuan Xiao, jadi cucu angkat Om Lin? Lagian mereka juga nggak ada hubungan dengan Lin Yaodong. Aku mau omong apapun bisa, kemarin ayahku malah ajak aku kunjungi Om Lin. Paman Dong mengakui ayahku sebagai anak angkatnya. Jadi aku menyebut Dekuan sebagai cucu angkat Paman Dong. Kuan Xiao, kamu bisa berjalan gaya di Yuncheng nanti. Paman Dong terkenal menjaga orang dekatnya. Bisa menjadi cucunya. Siapa yang berani menantang Kuan Xiao? Lin Chujiu, lebih baik kamu pergi. Lin Yao Dong bukan orang yang bisa kamu lawan. Kesepakatan kita dibatalkan. Jangan khawatir, Lin Yaodong tidak ada apa-apanya. Kemarin dia bahkan ingin aku akui sebagai ayah angkat.
APA? Paman Dong ingin diakui sebagai ayah angkat? Iya, tapi aku tidak setuju. Jing Jing, pria yang kamu pilih? Ngomong besar tanpa bukti, berhayal Lin Yaodong mau angkat kamu jadi anak. Aduh, anak muda. Kamu bilang Paman Dong mau jadi ayah angkatmu, maka ayahku anak angkat Paman Dong. Jadi harus panggil kamu Buyut. Pertama, saya malas angkat Lin Yaodong jadi anak. Kedua, malas angkat kamu jadi cicit. Kamu. Lin Chiujiu, ini salahku, jangan paksakan diri, pergi. Bantu orang harus sampai tuntas, mulai harus sampai akhir. Hari ini, nggak bantu selesaikan masalah ini. Saya nggak akan pergi. Kamu. Supaya kamu nggak enggan balikin uangnya. Lalu cari saya lagi. Oh, jadi kamu mikirnya gitu. Kalyan berani mesra-mesran di depan saya. Istriku ini, mau mesra gimana pun itu urusan gue, apa urusan lo? Hei bocah, kamu sukses bikin saya marah. Lalu bagaimana? Aku ingin kamu menceraikan Jing Jing. Lalu dia berlutut dan meminta maaf padaku. Oh. Bagaimana jika saya tidak melakukannya? Anda. Jika kau tidak melakukan apa yang kukatakan, aku akan menyuruh Lin Group berurusan denganmu 3 kali lipat. Bising. Veronica kau memukulku? Aku ingin kalian bertiga. Anda. Jangan khawatir, karena saya berjanji untuk membantu Anda memecahkan masalah Anda, saya pasti tidak akan tinggal diam. Tapi Lin Yaodong. Saya sudah mengatakannya. Jangan khawatir, kami akan pergi. Kamu bermarga Lin, berhenti di situ. Kapan Anda akan berhenti? Apakah kamu belum cukup dipukuli? Anak desa bodoh, nggak tahu siapa Paman Dong, kan? Tapi, tahu siapa ayahku? Bagaimanapun, itu bukan aku. Memanfaatkanku? Kau celaka. Kamu gigit aku. Tunggu saja, aku sekarang akan panggil orang. Hei, ayah cepat ke sini, aku dipukul lagi. Pukul yang kecil, datang yang tua. Tunggu saja, ayahku segera datang akan kubiarkan kamu tahu, siapa yang kamu ganggu. Apakah ayahnya sangat hebat? Aku beritahu kamu. Ayahku adalah anggota dewan di Universitas Haicheng. Anggota Dewan Universitas Haicheng. Itu memang agak merepotkan. Bukan cuma itu, ayahnya Guan Shao juga ketua dari grup Guan, asetnya tak terhitung. Bahkan berani memukul Tuan Guan, lihat saja bagaimana dia nanti. Tapi sebenarnya nggak ada apa-apa. Aku cuma khawatir kreditku dipotong, nggak bisa lulus. Aku kasih tahu ya. Hari ini kalau dia memecatmu, aku ikut nama keluargamu. Masih berteriak ya? Siapa berani sentuh anak Guan Buki? Ayah, akhirnya kau datang. Ini dia orangnya. Ah, kenapa dia? Ini kan orang besar yang bahkan Lin Yaodong harus menghormatinya. Lin Chiujiu. Camus. Tidak masalah. Kita lihat apa yang dia bisa. Hei Lin, tadi kamu hebat sekali, kan? Coba tunjukkan lagi kalau bisa. Diam kamu. Kamu itu. Salam, Tuan Lin. Aku sepopuler itu ya? Pak, kenapa pukul saya? Harusnya dia yang dipukul. Anak tidak berbakti. Kobikara lagi, saya patakan kakimu. Pak Lin. Saya tahu sifat anak saya. Ini salah saya tidak mendidiknya dengan baik. Mohon pengertian Anda. Minta maaf. Minta maaf ya. Pak, baik. Maaf. Ini. Tenang, serahkan padaku. Karena kamu begitu bijak. Tidak akan mempermasalahkannya lagi. Punya hati yang luas. Jangan biarkan anakmu mengganggu istriku lagi, jangan buat masalah untuk keluarga Bai. Mengerti? Baiklah. Kami pamit dulu. Pergilah. Wow. Orangnya banyak sekali.
Haha. Cantik juga bentuk tubuhnya. Témani à ban bersenant malamini. Anak muda. Berani menggoda wanitanya Tuan Lin. Tahukah kamu siapa dia? Tuan Lin, pantaskah menyandang nama itu? Sudah minta izin Lin Group? Dia orang dari Lin Group. Lin Group punya dirimu bodoh yang semena-mena ini. Apa, tidak terima? Hari ini aku akan bermain dengan wanitamu di depanmu. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Seorang kecil dari grup Lin juga berani menggonggong di sini. Haha. Tahu siapa ayahku? Tahu siapa yang berkuasa di sini? Aku ingin dengar kamu dari mana. Jagoan. HMPH. Dengar baik-baik, namaku Guan Dekuan, ayahku adalah anggota dewan di Universitas Haicheng, ketua grup Guan. Tempet ini adalah wilayah keluarga Guan. Yang paling penting, ayahku adalah anak angkat Paman Dong, Lin Yaodong. Grup Guan. Anak angkat Paman Dong. Bagus, kalau kamu sekarang berlutut minta maaf, mungkin aku bisa memaafkanmu. Mafkan Aku, Kamu pikir kamu layak? Anak. Energi luar biasa. Guru seni bela diri. Kamu tahu ini berharga. Nantikita Urus Camus. Bagaimana ini? Dia sepertinya orang penting di grup Lin. Barusan ada yang bilang, dia anak angkatnya kan? Lihat dulu situasinya gimana. Kamu bilang kamu anak angkat Paman Lin. Kenapa aku tidak tahu? Anak Seyamazi Belom Berpangala. Tapi kamu tidak berhak mengajarinya. Apakah kamu bisa mewakili grup Lin? Benar, aku bisa mewakili grup Lin. Apa yang membuatmu bisa mewakili grup Lin? Karena aku Lin Qisheng, anak angkat sejati dari Paman Lin Yaodong. Apa? Lin Qisheng, dia adalah anak angkat sejati grup Lin. Jadi, Guan Quan palsu. Yang asli datang. Patla tamat. Baru saja untuk memukul kalian. Tanganku sampai sakit. Lalu bagaimana menurutmu? Begini saja, kalian berdua berlutut. Main ta maf pada tuanini. Apa? Apa yang kamu bilang? Tidak dengar jelas? Aku kasih kalian 3 detik. Kalau dalam 3 detik tidak berlutut, pengurus dipecat dari kota Cloud. Tuan Lin. Kamu ikut campur ya? Hari ini aku pasti akan campur. Lin Shuji, Camus Gilaya. Jangan tarik kami dalam masalahmu. Berani memukulku, siswa bau. Tebal banget ya mukamu. Tanganku sampai sakit memukul. Barusan menurut logikamu, bukankah seharusnya kamu berlutut minta maaf padaku sekarang? Menyuruhku berlutut minta maaf padamu. Anak kecil, hari ini tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Oran, ton cap dit un tucu. Aku akan mempermainkan wanita ini di depan matanya. Lin Chuju datant un tucu. Cepat pergi. Sekarang ini namanya. Kamu istri bayiku. Bagaimana mungkin aku bisa... Bagus, ini sungguh luar biasa. Grup Lin merupakan kekuatan paling kuat di Haicheng. Sebagai angkat Paman Dong, aku ingin kau mati sebelum tengah malam. Siapa yang berani membiarkanmu hidup sampai fajar? Tuan Mudal. Jangan impulsif, mari kita bicarakan ini. Tuan Lin bukan orang yang bisa kau ajak main-main. Aku akan menjatuhkannya. Akan kupastikan dia mati. Tak ada yang bisa melindunginya, bahkan Yesus sekalipun. Omong kosong. Aku penasaran apakah aku, Lin Yaodong, bisa melindunginya. Paman Dong datang. Sepertinya Tuan Lin dan Paman Dong memang punya hubungan luar biasa. Aku sudah bertemu Paman Dong. Dengar bahwa bahkan Yesus tidak dapat diselamatkan. Bisakah aku melindunginya? Ayah Baptis, kau bisa melindunginya. Di Yuncheng, siapa yang tidak menuruti perintahmu? Kalau begitu, minta maaf kepada Tuan Lin Chu Jayu sekarang juga. Aku anak angkatmu. Bagaimana cara minta maaf padanya? Sudah bilang untuk minta maaf. Jika Tuan Lin tidak memaafkanmu hari ini, kau harus bunuh diri untuk menebus. Berlututlah dan panggil aku kakek. Aku akan memaafkan. Onda. Saya anak angkat Paman Dong.
Apakah Anda menganggap Paman Dong sebagai anak Anda? Lin, apa kamu sudah gila? Para pria, lumpuhkan kaki orang tak berguna ini. Beritahu dia bahwa di Yuncheng, grup Lin dan Paman Dong tidak boleh dihina. Dasar binatang, panggil aku kakek, panggil aku ayah baptis, cepat. Kakek, kamu belum makan ya? Kakek, Baik sekali. Karena kamu begitu baik. Aku memaafkanmu. Tapi masih ada mereka. Nggak usah. Aku minta maaf ke kalian. Maaf ya. Yabekla. Nanti. Bukan anak angkatku lagi. Usir dari grup Lin dan jangan dipekerjakan lagi. Jangan, ayah angkat. Bawa pergi. Ya. Jangan ayah angkat. Dan. Jangan biarkan putramu mengganggu istriku lagi. Dengar baik-baik. Jangan ganggu nyonya. Mengerti. Enya, Selamat tinggal. berjalan lebih cepat. Apa yang kamu lakukan di sini? Sudah menyembuhkan penyakitmu? C'est y a datant que signé un tuc Mangukap Canterimac. Gentine Villa numéro 1. Rolls-Royce Phantom. Ini adalah kartu hitam premium. Mohon terima. Oke, saya terima ini. Kamu boleh pergi sekarang. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Lin Chujiu, kamu dan Lin Yao Dong ada hubungan apa sih? Udah ku bilang, dia ngotot mau jadi anakku, tapi aku tolak. Kamu masih belum mau jujur ya? Udahlah, terserah kamu mau percaya atau enggak. Yang penting hari ini, masalah selesai. Kerjasama kita udah cukup sampai di sini. Kamu buru-buru mau pergi, nggak mau uangnya? Sekarang aku nggak butuh uangmu lagi. Semua ini anggap aja balikin ke kamu. Sekarang aku mau cari Juju keluargaku. Dadah. Adieu. Dia suka sama aku. Dia tidak suka aku. Dia suka aku. Dia tidak suka aku. Dia memang tidak suka aku. Kamu datang untuk Tentu saja untuk mencari kamu. mencari aku untuk apa? Kamu sudah punya istri. Cari istrimu Bai Jingjing. Kenapa? Kamu cemburu? Apa yang aku cemburu kau cemburu? Mau kemana ya? Pokoknya jangan Bai Jingjing pernikahan palsu. Jangan marah lagi. Dia sudah mengeluarkan surat nikahnya. Aku terlihat seperti anak kecil bagimu? Maksudmu? Ini. Kau masih bilang ini palsu. Lihat lebih teliti lagi. Itu sulap. Untuk menipuku. Mungkinkah sertifikat ini palsu? Kau tidak menipuku. Kenapa aku menipumu? Aku setuju pura-pura menikah dengan Bai Jingjing, jadi pelindungnya, semua demi uang sekolah kita. Benarkah? Tentu itu benar. Sudah berkorban banyak. Kau masih marah karena ini. Aku pikir. Kamu pikir aku benar-benar bersama Bai Jingjing? Gimana mungkin? Apa kamu suka sama aku? Aku. Lin Chuju. Jangan coba-coba lari. Wanita bau, Kak Chujiu milikku. Miliku. Ini punyaku. Punyaku. Aku adalah penangkap iblis, bukan ahli perasaan.